adik-adik, puji Tuhan kalau pada hari ini kita boleh kembali lagi berkumpul untuk sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Karena kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita, untuk itu Kak Anya ajak adik-adik untuk tidak lagi bercanda dengan kakak adiknya ataupun main-main tidak serius, tapi Kak Anya ajak adik-adik semua untuk bersatu hati karena kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini. Untuk itu Kak Anya ajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita angkat penyembahan ini dari awal kembali. Kita mau katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia
rasa setiamu janji hidupku. Haleluya, haleluya. Adik-adik, kita mau satu di dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perlindungan penyertaan-Mu hingga kesempatan yang boleh kami terima pada hari ini. Kami boleh kembali Tuhan bersekolah minggu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan bahkan Tuhan nantinya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini. Biarlah kami anak-anak-Mu boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan Yesus. Dan kami boleh mengerti isi hati-Mu lewat penyampaian firman Tuhan itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau yang berkati dan pimpin ibadah sekolah minggu kami pada hari ini dari awal hingga pada akhirnya nanti Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan pada hari ini semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja dan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan kalau pada hari ini kita boleh kembali lagi berkumpul untuk bersekolah minggu, untuk memuji nama Tuhan. Walaupun pada saat ini kita juga masih beribadah secara online ataupun virtual, tapi kayaknya yakin dan percaya itu tidak akan merubah semangat adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Untuk itu kita mau katakan ya pada setiap panggilan Tuhan kepada kita. Oke, kita angkat pujian kita yang pertama. Kita mau bilang, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Katakan, oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, adik-adik masih semangat memuji nama Tuhan? Haleluya, Kak Anya ikan percaya adik-adik masih semangat, masih mau memuji nama Tuhan, masih mau menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu Kak Anya ajak adik-adik bersama-sama kita naikkan pujian, kita mau katakan, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku.
Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, katakan sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau tadi kita sudah sama-sama menaikkan pujian penyembahan kita untuk menyenangkan hati Tuhan, tiba saatnya kita akan memasuki bagian yang paling indah, bagian yang terpenting, yaitu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, Kanya ajak adik-adik semua untuk lebih fokus lagi. Kita mau angkat pujian kita mau katakan, Bapa, ku datang padamu. Haleluya, haleluya. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita angkat penyembahan ini dari awal kembali. Kita mau katakan, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak
bersyukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Adik-adik, Kaknya ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan bersatu di dalam doa. Adik-adik tidak usah ikut Kaknya berdoa, tapi adik-adik tetap fokus untuk kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah. Kalau pada hari ini kami boleh kembali Tuhan Yesus untuk beribadah sekolah minggu Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan pada saat ini kami masih beribadah secara online atau virtual Tuhan, tapi kami akan percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan tetap yang menyertai Tuhan Yesus, Engkau yang tetap Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati ibadah kami Tuhan Yesus, hingga pada saat ini Tuhan kami akan bersatu hati untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang tutup bungkus kami semua, pakai lidah bibir hamba-Mu yang Kau siapkan untuk hari ini Tuhan Yesus, dan pakai juga Tuhan Yesus setiap telinga kami Tuhan Yesus, setiap hati dan pikiran kami Tuhan Yesus yang mendengar boleh mengerti Tuhan Yesus isi hati-Mu lewat firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat sore, ketemu lagi. Nah, sore hari ini Kak Astri yang mau bawain cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya sehat? Semuanya penuh dengan sukacita? Haleluya. Nah, adik-adik udah siapin Alkitabnya belum? Nah, buku catatan sama alat tulisnya juga. Ayo buruan diambil. Karena kita sebentar lagi mau dengerin satu kisah tokoh Alkitab. Kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab itu. Ayo buruan diambil Alkitabnya. Sama buku catatan sama alat tulisnya. Untuk yang udah bisa tulis. Ya, kakak tungguin. Ambil ayo buruan. Haleluya. Udah ya? Udah siap semuanya? Nah, kakak mau cerita tentang satu tokoh Alkitab namanya Hakim Yefta. Udah pernah dengar? Mungkin sebagian dari adik-adik sudah pernah tahu cerita tentang Yefta, tapi mungkin sebagian yang lainnya belum pernah dengar. Nah, sore hari ini nih kita mau sama-sama dengerin ceritanya. Seperti apa sih? Gitu. Kita mau kenalan sama yang namanya Yefta. Itu ya. Oke. Ambil Alkitabnya, kita buka di Hakim-Hakim. Nah, Hakim-Hakim ada di perjanjian mana yuk? Nah, perjanjian lama atau baru adik-adik? Ayo di mana? Nah, betul. Ada di perjanjian lama. Oke. Kita buka di Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Nanti kita baca dari ayat yang 1 sampai ke-11. Tapi mungkin bacanya nggak langsung semuanya adik-adik. Jadi nanti kita baca bagian per bagian. Gitu. Nah, udah. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Kakak bacain ya. Judul perikopnya adalah Yefta dan Gilead. Ayat yang pertama, adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Nah, adik-adik, Yefta ini adalah salah satu hakim bangsa Israel. Tadi di depan kakak udah singgung. Nah, sebenarnya tugas hakim pada saat itu, pada zaman dulu itu, adalah sebagai pemimpin dari bangsa Israel. Nah, di firman Tuhan ayat pertama tadi, dibilang Yefta ini tinggal di
daerah yang namanya Gilead. Nah, dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, kayak gitu. Nah, Kak Astri agak susah untuk cari gambar tentang Yefta, tetapi setidaknya gambar yang tadi kakak munculin itu bisa membawa adik-adik bisa ngerti, oh pahlawan yang gagah perkasa, Yefta ini sosoknya seperti itu loh, gitu ya. Nah, Yefta ini punya ayah. Ayah Yefta namanya Bapak Gilead. Nah, ibunya Yefta dibilang tadi firman Tuhan adalah seorang perempuan sundal. Nah, perempuan sundal itu adalah perempuan yang punya kerjaan yang nggak benar atau punya profesi yang tidak betul. Nah, ayah dari si Yefta ini, si Bapak Gilead itu punya istri. Nah, kita masuk ke ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Nah, adik-adik, istri dari Bapak Gilead ini punya anak juga, punya anak-anak lelaki yang lain juga, yang artinya mereka itu adalah saudara tirinya dari Yefta. Nah, setelah mereka bertumbuh besar, saudara-saudara tiri Yefta ini sering banget membuli Yefta. Dibilang, kamu ini lahir dari perempuan yang gak benar. Kamu ini bukan saudara kandung aku. Atau kamu ini mungkin dibilang juga, kamu ini anak haram. Gitu. Jadi, pasti hati Yefta itu jadi sedih. Terus apalagi akhirnya gak hanya sampai dibully adik-adik, tapi tadi dibilang apa? Mengusir Yefta, suruh pergi. Nah, Yefta pergi gak? Nah, kita baca di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Nah, akhirnya Yefta dengan hati yang sedih, dengan hati yang mungkin sakit hati juga pasti, gitu. Dia pergi. Dia akhirnya tinggal di tanah Tob namanya. Nah, di sana dia ketemu sama banyak orang, tapi semua petualang-petualang itu adalah orang yang jahat adik-adik, yang kerjaannya apa? Merampok. Tadi dibilang berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Akhirnya Yefta menjadi seorang perampok. Nah, kita lanjut ya ceritanya. Kita mau baca dari ayat yang keempat. Ini agak panjang adik-adik. Kita mau baca sampai ke ayat yang ke-10. Nah, kita baca pelan-pelan ya. Ayat yang keempat. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Nah, ayat yang ke-8, kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Nah, ayat yang ke-9, kata Yefta kepada para tua-tua Gilead,
Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Ayat yang ke-10, lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Nah, jadi ketika orang Israel diserang oleh Bani Amon, yang pada waktu itu mereka nggak tahu siapa yang bisa mimpin perang itu, akhirnya para tua-tua Gilead itu menjemput Yefta dari tanah Tob. Nah, udah ketemu Yefta, terus akhirnya para tua-tua itu bilang, ayo Yefta, bantu kami, jadilah pemimpin atas kami, bantu kami untuk kami boleh berperang melawan Bani Amon. Awalnya Yefta nggak mau. Yefta bilang, bukannya dulu kamu benci sama aku, bukannya dulu kamu yang ngusir aku, bukannya dulu kamu yang nggak belain aku, kamu nggak dukung aku, sampai aku diusir sama keluargaku keluar dari tanah Gilead. Gitu. Nah, tapi para tua-tua itu bilang, memang benar pada saat ini kami datang kepadamu untuk menjemput engkau. Kata si Yefta, pas kamu udah terdesak aja kamu cari aku. Waktu dulu aja kamu gak mau. Kamu malah ngusir-ngusir aku. Cuman para tua-tua ini menawarkan sesuatu yang menarik buat Yefta. Nah, para tua-tua ini bilang, nanti kalau kamu mau ikut dengan kami ke tanah Gilead berperang melawan Bani Amon, kamu akan kami angkat menjadi pemimpin buat kami. Terus si Yefta mulai, wah bisa jadi pemimpin ya. Oke deh kalau kayak gitu. Kalau memang aku nantinya jadi pemimpin dan Tuhan memang berkenan, ya udah boleh aku ikut. Nah akhirnya Yefta ikut bantu perang kayak gitu. Nah selanjutnya di ayat yang ke-11, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Nah, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan di Mispa. Yefta akhirnya mau untuk ikut para tua-tua Gilead untuk berperang melawan Bani Amon. Nah, tapi sebelum Yefta berperang, Yefta ingat sama Tuhan. Yefta berdoa kepada Tuhan sebelum perang. Karena Yefta tahu hanya Tuhan yang bisa memberi kemampuan di luar batas kemampuan kita atau di luar batas kemampuan manusia. Mungkin kita dipandang gak bisa, mungkin kita dikucilkan, mungkin banyak kekurangan dari kita. Tapi kalau ada roh Tuhan tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam hidup kita, maka roh Tuhan itu yang akan memampukan, yang akan memperlengkapi kita untuk menghadapi segala sesuatu. Nah, Yefta dipenuhi roh Allah, karena Yefta mau datang kepada Allah. Di ayat 11 yang bagian akhir tadi dibilang, Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Jadi Yefta dipenuhi roh Allah dan akhirnya Yefta mulai memimpin bangsa Israel mengalahkan Bani Amon. Jadi sebelum Yefta perang, Yefta berdoa. Yefta menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Yefta tahu meskipun dia punya pengalaman untuk melawan musuhnya, tapi dia tahu bahwa ada satu pribadi yang berkuasa, yaitu
Tuhan Yesus. Makanya dia berdoa, dia menghadap Tuhan sebelum dia berperang. Nah, Yefta dipakai Tuhan dengan luar biasa karena ada roh Tuhan yang ada di dalam hidup Yefta. Nah, mungkin kalau kita tadi baca dari awal, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11, kita bisa lihat awalnya Yefta ini jadi orang yang terbuang. Jadi pribadi yang mungkin sering dibully, sering bahkan diusir sama saudaranya, sama keluarganya, sampai akhirnya dia harus tinggal di tanah Tob, di antara orang-orang yang mungkin dia nggak kenal, di antara orang-orang jahat, dan akhirnya dia melakukan kejahatan juga. Nah, tapi Tuhan Yesus pilih dia untuk jadi alatnya. Kuncinya apa? Kuncinya Yefta mau. Ketika Yefta mau, roh Tuhan itu memenuhi Yefta. Ketika Yefta berserah, Tuhan itu pasti akan memampukan dan memakai Yefta. Nah, kalau Yefta juga bisa dipakai Tuhan, kita semua juga sama, adik-adik. Mungkin kita nggak usah mikirin apapun masa lalu kita, apapun kondisi keluarga kita. Tapi ketika kita mau berserah kepada Tuhan, pencipta kita, Tuhan Yesus Kristus, pasti Roh Kudus yang akan sanggup menolong setiap kita. Amin ya adik-adik. Kalau Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa ke Yefta, Tuhan yang sama juga yang bisa bekerja dengan penuh luar biasa ke dalam diri kita masing-masing. Amin ya adik-adik. Haleluya. Firman Tuhan kali ini sampai di sini. Tadi kita sudah belajar tentang pribadi Yefta. Ketika Yefta yang tadinya menjadi orang buangan, tetapi pada akhirnya Tuhan bisa pilih dia, Tuhan bisa pakai dia. Kuncinya dia mau, dan dia mau berserah pada Tuhan. Nah, itu juga boleh berlaku di dalam hidup kita. Kita mau serahkan semua pada Tuhan, kita mau Tuhan bentuk kita. Nah, supaya Tuhan juga bisa bekerja dengan penuh luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin ya adik-adik. Oke. Oh ya, kakak juga mau ingetin ke adik-adik semuanya. Adik-adik juga harus tetap menjaga prokes, pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak. Nah, gitu ya adik-adik ya. Terus kalau memang ada vitamin, minum vitamin. Itu supaya tubuh kita tetap sehat. Nah adik-adik, firman Tuhan sampai di sini aja. Kakak mau selesaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kita boleh sama-sama berdoa. Kita mau lipat tangannya, kita mau tutup matanya. Ayo kita berdoa. Kita aslian berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kalau saat ini kami sudah selesaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih karena kami sudah belajar tentang pribadi Yefta Tuhan, di mana Yefta yang tadinya adalah orang yang merasa terbuang, tetapi Engkau Allah yang mampu mengangkat Yefta menjadi alat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang sama juga Tuhan, yang bisa melakukan yang terbaik juga untuk kehidupan kami Tuhan. Kami mau berserah kepada segala rencana-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Allah yang terus Tuhan pimpin kami, untuk kami boleh menjadi pribadi yang boleh menyenangkan hati-Mu. Engkau berkati segala sesuatu yang ada pada kami Tuhan, mungkin sekolah kami, mungkin keluarga kami juga Tuhan, Kau berkati juga Tuhan, dan Engkau Allah yang terus Tuhan campur tangan, Kau melindungi, Kau menjagai, Engkau yang akan terus memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, biarlah Roh Kudus sendiri yang akan
memberikan pengertian yang lebih dalam lagi Tuhan kepada setiap kami Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu saat ini. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami mau alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau sendiri yang boleh berdaulat penuh dalam hidup kami. Engkau juru selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya adik-adik. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati ya. Dah. Puji Tuhan adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji nama Tuhan lewat nyanyian pujian, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan lewat penyampaian firman Tuhan pada hari ini, kami yakin dan percaya itu tidak menjadi sia-sia, tapi boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah, kami ajak adik-adik untuk mengangkat lagu pujian penyembahan kita. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, saatnya kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kesempatan yang indah pada hari ini kami boleh kembali beribadah sekolah minggu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami dari awal hingga akhirnya ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan pada saat ini Tuhan Yesus tidak menjadi sia-sia, tapi boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus, dan boleh juga menjadi berkat bagi setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau tutup ibadah sekolah minggu kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa di ibadah sekolah minggu-minggu depan adik-adik. Bye-bye.